Selamat datang kembali di channel Tesis Misteri. Pada malam kali ini, saya akan bercerita tentang rumah kayu tua di Kalimantan. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan cerita-cerita horor terbaru setiap harinya. Langsung saja, saya mulai ceritanya. Rumah kayu. Selamat malam warga malam, siap-siap ya, karena cerita kali ini berasal dari pengalaman pribadi. Tahun 2016, aku sempat tergoda membeli sebuah rumah murah di tepian kota Pontianak. Rumahnya sederhana, terbuat dari kayu tua yang murai kusam, berdiri sendirian di antara kebun yang rindang tapi terasa asing. Dari luar rumah itu tampak biasa saja, sunyi, lembab dan seperti menunggu seseorang untuk kembali ditinggali. Tapi setelah aku melangkah masuk, barulah aku tahu, harga murah itu bukan tanpa alasan. Ada sesuatu yang sudah lama tinggal di sana. Sesuatu yang ternyata tidak suka jika ada penghuni baru. Dan sejak malam pertama, rumah kayu itu mulai bercerita sendiri, mempertegas cerita yang pernah aku dengar. Jadi saya pertama kali dapat kerja tahun 2015. Biasa, masih muda. Langsung ngerasa punya uang dan impiannya langsung tinggi aja. Nabung dikit terus niat buat beli rumah. Tapi kan harga rumah sekarang kan gila-gila kan ya? Sampai saya dapat info soal rumah itu. Saya tidak akan menyebutkan rumah ini dengan spesifik. Yang jelas lokasinya itu di perbatasan Kuburaya dan Pontianak. Untuk sampai ke rumah itu dari jalan raya harus masuk kompleks dan masuk jauh ke dalam. Setelah belok sana-sini, nanti akan ketemu tuh rumah tua dari kayu yang letaknya agak jauh dari tetangga. Untuk sebuah rumah di pinggir kota Pontianak, harga rumah itu sangat miring, bahkan kelewat miring. Cuma 16 juta rupiah, sudah dengan tanahnya. Gokil nggak? Siapa yang nggak tergiur? Dengan harga segitu, jelas rumah ini ada apa-apanya. Tapi saya tidak peduli, saya temui yang jual rumahnya. Malam itu malam Rabu. Saya sendirian menemui Pak Karmin di rumahnya. Beliau tinggal sendirian. Dari Pak Karmin saya tahu kalau pernah ada pembantaian di rumah itu. Abang Pak Karmin beserta seluruh anggota keluarga dibunuh perampok pada awal tahun 1990-an. Peristiwa mengerikan itu kemudian membuat tak ada orang yang mau tinggal di rumah itu, apalagi membeli. Pak Karmin dengan jujur menceritakan semua hal yang pernah terjadi di rumah itu. Inilah yang akan saya ceritakan. Pak Karmin tak mau menutupi apapun. Ia ingin menjual rumah itu dengan jujur. 3 tahun rumah itu kosong, sampai seorang keluarga jauh Pak Karmin memberanikan diri tinggal di rumah itu. Keluarga itu baru balik di Jawa. Usaha mereka di Jawa bangkrut dan terlilit hutang. Jadi kabur ke Pontianak dan harus mencari tempat tinggal. Di Pontianak, Pak Ramlan harus menyusun ulang hidupnya. Ia sehari-hari keliling dengan sepeda berjualan es potong. Maka tiap malam, Pak Ramlan ini harus tidur larut karena menyiapkan jualan untuk besok harinya. Suatu waktu Pak Ramlan sedang terjaga sendirian. Bu Ramlan yang agak kurang enak badan disuruhnya tidur duluan. Saat sedang serius, Pak Ramlan mendengar langkah kaki manusia di atas lantai papan. Lantai berderit. Pak Ramlan curiga. Penasaran dengan mengendap-endap, Pak Ramlan mengintip keluar dari selah dinding kayu yang agak renggang. Tapi tak ada siapapun, hanya angin yang bertiup lewat ventilasi jendela. Sepi. Tapi tiba-tiba terdengar suara lagi. Kriet, kriet, krek. Wah, jangan-jangan ada maling, pikir Pak Ramlan. Ia mengendap-endap ke arah jendela, menyibak tirai jendela untuk mengintip keluar. Ia berdiri kaku di depan jendela, ketakutan. Karena tepat hadapan Pak Ramlan, di luar jendela, ada satu sosok berpakaian hitam yang berdiri menghadap ke arahnya. Berdiri mematung, tapi tanpa kepala. Ada apa, Pak? Suara Sulaimah yang terbangun dan ingin buang air kecil membuat Pak Ramlan kaget dan langsung menutup tirai jendela. Tidak ada apa-apa, Nak, kata Pak Ramlan. Ia tidak menceritakan kejadian yang ia alami pada keluarganya. Tidak mau membuat mereka ketakutan. Siangnya Pak Ramlan tak fokus berjualan. Pikirannya melayang-layang ke rumah. Ia pulang lebih awal. Tapi di rumahnya tak ada kejadian apa-apa. Sulaimah walau masih kecil, sibuk membantu ibunya memasak. Bapak kenapa cepat pulang, Bu? Tidak enak badan, Bu. Malam itu ketika Sulaimah tertidur, Pak Ramlan akhirnya menceritakan apa yang ia alami ke Bu Ramlan. Ia hafal betul jika istrinya bukan tipe perempuan penakut. Apalagi hanya dengan mendengar cerita seram, bagi istrinya malah seperti hiburan.
Sudahlah Pak, kalaupun itu makhluk halus, ya mereka tidak akan mengganggu. Percayalah bahwa keluarga itu sudah di tempat yang layak, kata Bu Ramlan. Sebelum menempati rumah itu, Pak Ramlan memang pernah mendengar cerita soal suara tangis atau teriakan yang sering didengar oleh tetangga sekitar. Walau rumah mereka berjauhan, tapi pernah beberapa kali mereka lewat dan mendengar hal-hal menakutkan. Tak ada pilihan. Walau awalnya ragu, ia tetap memutuskan untuk tinggal di sana. Dini hari sekitar pukul 3 pintu rumah diketuk orang. Pak Ramlan yang sedang terlelap tidur terbangun. Ia membuka pintu ditemani Bu Ramlan. Ternyata ada Pak RT berdiri di depan pintu, bersama beberapa warga. Ada apa Pak? Kami yang hendak bertanya, apa yang terjadi di rumah ini? Tanya Pak RT. Maksud Bapak? Pak Ramlan mengernyit dahi. Pak Agung mendengar suara letusan senjata api dari rumah ini, kata Pak RT. Tidak ada letusan apapun Pak, kami tertidur lelap, kata Pak Ramlan. Sulaimah yang juga terbangun berdiri di tengah ibu dan bapaknya. Bapak yakin? Tanya Pak RT. Yakin, kami tidak mendengar suara itu. Pak RT dan bapak-bapak lain berpandangan. Mereka mengangguk lalu berpamitan. Kabar suara tembakan itu ternyata cepat beredar di masyarakat. Hingga besok malam saat sedang makan, Sulaimah bertanya pada bapaknya. Pak, apa benar rumah ini ada setannya? Kata siapa? Kata teman-teman, katanya tadi malam ada suara setan dari rumah ini. Maka Bu Ramlan dan Pak Ramlan mencoba menenangkan Sulaimah. Sulaimah merasa takut. Ia sulit tertidur malam itu. Malam yang nantinya akan menjadi awal tragedi yang mengerikan. Dini hari sekitar pukul 3 malam, Sulaimah demam tinggi. Nafasnya terengah-engah. Pak Ramlan panik. Dilarikannya Sulaimah ke rumah sakit. Malam terasa panjang. Pak Ramlan dan Bu Ramlan menemani Sulaimah kecil. Keringat sebesar biji jagung mengalir di kening Sulaimah. Sementara Bu Ramlan menjaga Sulaimah, pagi harinya Pak Ramlan harus kembali ke rumah. Saat masuk ke rumah, Pak Ramlan merasa suasana yang berbeda. Entah karena sedang dirundung masalah atau memang ada sesuatu di sana. Pak Ramlan lalu mendengar suara tangis anak kecil dari kamarnya. Bulu kudut Pak Ramlan merinding, padahal itu pagi hari. Tapi ia memberanikan diri. Kalaupun memang rumah itu berhantu, ia ingin melihat sendiri, agar tak sekedar katanya. Suara itu semakin keras, terdengar pula suara benda diketuk-ketuk. Duk, 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 duk. Pak Ramlan kemudian masuk ke kamar mencari asal suara. Belum tuntas rasa was-was dan penasaran, tiba-tiba ada suara memanggil-manggil. Bapak, bapak, bapak. Ternyata suara itu berasal dari dalam lemari. Pak Ramlan kenal sekali dengan suara itu. Itu suara Sulaimah. Aneh. Maka dengan cepat Pak Ramlan membuka pintu lemari. Ia kaget bukan kepalang. Tampak Sulaimah tengah duduk di dalam lemari. Sulaimah, kenapa kamu di sini? Sedang main, kata Sulaimah. Ayo cepat keluar. Tidak mau, Sulaimah senang main di sini. Selamat tinggal Bapak, katanya lagi. Lalu pintu lemari tertutup. Pak Ramlan panik. Ia berusaha menarik pintu lemari. Tak ada siapapun. Pak Ramlan tak habis pikir. Ia jelas sekali melihat Sulaimah di sana. Maka ia sempat berkeliling rumah, tapi memang tak ada siapa-siapa. Apakah ini sudah membuat pikirannya terganggu? Akhirnya Pak Ramlan baru sadar jika anaknya saat itu berada di rumah sakit. Lalu siapa yang barusan ia lihat? Panik. Pak Ramlan buru-buru mengambil barang-barang yang diperlukan dan kembali ke rumah sakit. Betapa kagetnya Pak Ramlan ketika sampai di ruang perawatan anaknya. Yang ia temui di rumah sakit adalah Bu Ramlan yang berderai air mata, juga jasad Sulaimah yang telah berjujur kaku. Sulaimah telah tiada, sebuah peristiwa yang memukul jiwa Pak Ramlan. Pak Ramlan tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas ia merasa rumah itu telah dikutuk. Maka setelah Sulaimah dikebumikan, pergilah ia bersama Bu Ramlan mengkali kontrakan baru. Setelah berjualan, ia punya sedikit tabungan, setidaknya untuk mengontrak hingga sebulan ke depan. Pak Karmin mengakhiri ceritanya. Lalu setelah itu, tanyaku. Ada lagi yang tinggal di sana karena tahun 2000 rumah itu saya kontrakan, kata Pak Karmin. Pak Karmin menyesap kopinya, lalu memulai cerita kedua. Setelah kejadian itu rumah kembali kosong, tapi Pak Karmin merasa sangat sayang kalau rumah itu tak ada yang menempati. Maka dipanggillah orang pintar untuk mengusir setan di rumah itu. Tak lupa diadakan pula selamatan alias tolak bala. Benar, setelah diadakan penolakan bala, rumah agak tenang. Tetangga juga tidak pernah lagi melihat hal aneh di rumah itu. Maka mulailah berdatangan calon pengontrak. Pak Karmin menceritakan semua soal rumah itu. Dan pengontrak ini setuju. Namanya Sofyan. Ia punya istri yang sedang hamil bernama Rahmi. Sofyan dan Rahmi ini pengantin baru. Di rumah istrinya Sofyan sering merasa tak nyaman dengan mertuanya. Jadi diputuskan cari kontrakan. Posisi rumah itu tak jauh dari tempat kerjanya. Harga sewanya juga miring. Sofyan alumni pesantren. Urusan makhluk halus bukan hal yang baru baginya. Ia percaya itu hanya ulah setan untuk menggoda manusia.
Tapi sebuah peristiwa terjadi di malam ketujuh mereka tinggal di rumah itu. Sekitar pukul 11 malam, Sofyan mendengar suara ribut-ribut di luar. Terdengar suara adu mulut. Rahmi sudah tertidur. Karena penasaran, Sofyan mengintip keluar. Tak ada siapapun, tapi di pojok ruangan yang gelap, Sofyan sekilas melihat 4 sosok berdiri seolah menatap dia. Sofyan memejamkan mata dan membaca doa. Sosok-sosok itu pun menghilang. 3 hari kemudian saat Sofyan sedang bekerja, Rahmi mendengar suara anak kecil tertawa dan berlari membuat lantai berderit. Rahmi yang sedang memasak kaget bukan kepalang, ketika seorang anak berdiri di belakangnya. "Hei, sedang apa kamu di sini?" tanya Rahmi. "Aku sedang bermain, Kak," kata bocah itu. "Dengan siapa?" "Dengan temanku, tapi mereka sedang bersembunyi." "Di mana?" "Di sini." "Kok main di rumah saya?" "Ini rumah saya," kata gadis kecil itu. "Hahaha, main di luar saja ya?" kata Rahmi. "Tidak, di sini saja," kata anak kecil itu bersikukuh. Rahmi heran, kenapa anak itu bermain di rumahnya. "Namanya siapa?" "Namaku Sulaimah," sahut anak kecil itu lalu berlari sambil tertawa meninggalkan Rahmi. Rahmi diam 1000 bahasa. Rahmi langsung ingat cerita Pak Karmin. Ia terduduk, menggigil ngeri. Ia kepakutan. Sepulang Sofyan dari kerja, Rahmi langsung menceritakan apa yang ia alami. Malam itu juga mereka berkemas, kembali ke rumah Rahmi. Sofyan kembali ke rumah mertua, mengalah karena kasihan pada istrinya, dan ia takut akan